Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat WR and Partners. Kembali lagi bersama channel hukum kami, channel WR and Partners, solusi terbaik yang mengedukasi. Semoga rekan-rekan Sobat WR diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kali ini tema yang kita angkat dalam diskusi kita sesuai pertanyaan dari Sobat WR, yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian kasus hutang piutang. Jadi Sobat WR, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mekanisme atau cara penyelesaian kasus hutang piutang, terlebih dahulu Sobat WR jangan lupa di like, subscribe, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini. Nah, rekan-rekan, ketika kita membahas mengenai kasus hutang piutang, kasus hutang piutang ini sendiri yang paling harus kita ketahui adalah subjek hukumnya. Subjek hukum dalam kasus hutang piutang itu ada dua. Yang pertama disebut dengan kreditur. Yang kedua disebut dengan debitur. Kreditur dan debitur ini merupakan seseorang yang cakap bertindak secara hukum atau person maupun badan hukum yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang cakap, yang sehat akal pikirannya secara jasmani maupun rohani untuk melakukan tindakan hukum. Nah, dalam konteks ini kreditur, yang dimaksud dengan kreditur adalah dia yang memberikan piutang. Kemudian yang dimaksud dengan debitur adalah dia yang berhutang kepada kreditur. Jadi permasalahannya ketika sudah terjadi akad pinjam meminjam, akad hutang piutang antara kreditur dan debitur, seringkali tempat masalahnya di debitur ini. Ketika diberikan meminjam, seringkali melalaikan atau ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat. Nah, itulah kemudian disebut sebagai wan prestasi atau ingkar janji terhadap janji yang dibuat. Janji misal 1 bulan harus mengembalikan uang yang dipinjamnya dari kreditur, tetapi diingkari. Poinnya adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika kita sudah capek, sudah mengorbankan waktu, materi, tenaga, energi untuk melakukan penagihan, tapi tidak berhasil. Jadi solusinya itu kita dapat melakukan atau memberikan surat teguran somasi kepada pihak debitur yang lalai. Somasi ini dapat kita lakukan 3 kali. Apabila somasi ini tidak diindahkan juga, barulah kita mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Gugatan inilah yang dikenal dengan gugatan sederhana, GS, yang sebagaimana diatur di dalam Perma nomor 4 tahun 2019, perubahan dari Perma nomor 2 tahun 2015 tentang mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan sederhana ini biasanya itu diputus 25 hari sesuai dengan Perma, cepat sehingga tidak menimbulkan atau menghabiskan waktu yang banyak. Bagaimana cara untuk mengajukan gugatan sederhana itu sendiri? Tinggal kita konsultasi kepada advokat terdekat, atau bisa langsung melalui jalur mandiri
dengan datang kepada Paniteraan Pengadilan Negeri setempat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang harus kita persiapkan ketika mau mengajukan gugatan sederhana ini? Nah, yang perlu kita persiapkan adalah bukti-bukti, kawan-kawan, sejenisnya perjanjian atau kwitansi atau somasi tersebut. Nah, ketika itu sudah lengkap, bukti-bukti, KTP segala macamnya, baru kita ajukan ke Paniteraan Pengadilan setempat. Setelah diregister, tinggal tunggu jadwal sidangnya, baru rekan-rekan ikuti proses persidangannya selama 25 hari, dan setelah 25 hari itu baru diputuskan, dan setelah diputuskan baru rekan-rekan dapat menjalankan eksekusi dari gugatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi begitu rekan-rekan, kalau ada yang belum dimengerti, tanyakan langsung kepada channel hukum kami atau bisa melalui pesan di via WhatsApp di 087 865 776 097. Jadi begitu rekan-rekan, kita akan kembali lagi membahas dan memberikan edukasi-edukasi hukum terkait dengan problem-problem di masyarakat. Nah, cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya